أنعمنا بنعمات الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعزم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في الحديث: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah, bila khusus Ketua DKM Bapak Haji Rebo beserta jajaran. Yang sama kita hormati Ustazuna Al-Fadil Al-Ustaz Charis. Mudah-mudahan segenap para asatizah al-hujjaj, para sepuh tokoh masyarakat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di lingkungan kita RW 05 Perumahan Telaga Murni, yang mudah-mudahan terus istiqomah membimbing kita mendapat menjalankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, sehat badan wal afiat, sehingga nikmat ini perlu kita syukuri dengan wujud kita menjalankan misi kita diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Di antaranya menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, menuntut ilmu agama dan lain sebagainya. Inilah bukti keimanan kita. Dengan iman kita bisa hadir ke tempat ini dan dibarengi dengan sehat walafiat. Karena ada iman tapi nggak sehat walafiat, nggak mungkin nyampe ke sini. Ya, terbaring, lemas, sakit, gitu kan? Begitupun dengan sehat walafiat, tapi enggak ada iman, enggak Islam, enggak juga kumpul kemarin hadir di majlis ini. Jadi ini nikmat yang selalu berkontribusi, selalu beriringan. Makanya kita minta doa sama Allah, ya, dikuatkan iman Islam dan sehat walafiat. Itu. Jangan pengen minta sehat doang tapi kagak punya iman. Nauzubillah. Pun dengan iman kagak sehat, kagak afiah, sama. Jadi ini yang kita minta. Ya, kita minta sama Allah biar lengkap. Iman kita semakin kuat, Islam kita semakin kokoh, jasmani kita, ya, jismiah kita, badan kita
sehat walafiat. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah itu dijalani dengan sehat walafiat. Ya. Karena kita tidak bisa memungkiri, Pak. Pengen ibadah ini itu, tapi apalah daya badan gak sehat, kagak bisa. Ya, maka dari itu ini syukur kita kepada Allah. Syukur dengan lisan, ya, dengan lisan kita ucap alhamdulillah. Ya, syukur dengan qalbu kita, tanamkan bahwa dalam hati kita semua karena Allah, semua Allah yang berikan. Syukur dalam fi'li, syukur dalam pekerjaan, kegiatan, ya begini, hadir majlis ta'lim, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah syiar, puasa, tolong menolong, dan lain sebagainya. Itu sholawat beriringkan salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang menjadi pilihan kekasih Allah, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah karena Nabi Muhammad kita berkumpul di tempat ini. Tidaklah karena Nabi Muhammad kita bisa hadir di saat ini dengan terang benderang, penuh kedamaian, penuh ketentraman. Ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bagi muslim, Nasrani, ya, yang di luar Islam lah, sama, itu berkat Nabi Muhammad. Makanya dituliskan dalam sebuah buku, ya, 100 orang yang merubah dunia, nomor 1 ini ditulis bukunya sama orang Nasrani. Yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu dahulu zaman jahiliyah, ya, zaman penuh dengan kebodohan, ya, anak baru lahir perempuan dikubur hidup-hidup, ya, mabok, wah, saling bertikai antar sesama. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sirna, hilang, dan tentu dengan izin Allah. Maka dari itu kita patut senantiasa mewujudkan cinta kita, ya, dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di bulan Rabiul Awwal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Abu Jahal aja diringankan siksanya ketika Nabi Muhammad lahir, ya, gitu. Nabi Muhammad lahir, Abu Jahal senang, diringankan siksaannya, ya. Jadi jangan aneh kalau ada maulid, ada memperingati kelahiran Nabi Muhammad, ya, kita seneng aja. Abu Jahal aja seneng dengan lahirnya, siksanya dikurangin, apalagi kita terus memperingati,
ya, mengingatkan, mengajak. Masya Allah, mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, baik yang berada di masjid maupun yang menyaksikan live streaming di Facebook, sosial media Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bercerita, sebelumnya kita sama-sama kehilangan tokoh Desa Telaga Murni, khususnya di kampung Bojongkoneng, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdur Rahim yang sudah meninggalkan kita semua. Beliau ini tokoh yang di segala bidang, di acara tahlil, di acara maulid, di acara pernikahan, hajat, di acara haji, walimatul urs, walimatul haj, walimatul umroh, semuanya beliau itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Ya, itu beliau salah satu tokoh di Desa Telaga Murni, kampung Bojongkoneng, yang memang sudah berusia 80 lebih. Ya, yang kemarin 1 pekan yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdur Rahim diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, tempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan, baik istri, anak, cucu, mantu, dan kita sebagai murid-muridnya, diberikan kekuatan iman Islam dan bisa melanjutkan dakwahnya kiai kita Al-Hazihi wa ala qawliniyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sebelum kita lanjut, kita juga kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga kita kirimkan untuk guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita, habaib kita yang telah mendahului kita, dan juga orang tua kita, sanak famili, keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Semuanya yang sakit juga Allah angkat penyakitnya, dan juga diampuni segala dosa dan kesalahannya dengan wasilah datangnya sebuah ujian, yakni berupa sakit. Al-hadziniyah wa la kullatin sholih syifai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajrul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fid dalalah 'alal khair wad du'a al-'adawah dhalilah. Insyaallah kita akan masuk di bab mengajak kepada kebaikan,
mengajak kepada kebaikan. Karena hidup ini tentu kita memiliki sebuah misi, sebuah tujuan, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama kita menyeru untuk mengajak kepada kebaikan. Qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbik. Wa qala fi ayatil ukhra ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wad'u ila rabbik, serulah, ajaklah ila rabbik, kepada Tuhan. Atau ayat lain menegaskan ajaklah kepada Tuhanmu, ud'u ila sabili bil hikmah, dengan hikmah, dengan ajakan yang baik, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan perkataan-perkataan yang sopan, santun, menyejukkan, ya. Kita ajak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ini sebagai umat. Umat apa? Umat yang baik. Kuntum khairal ummah. Kuntum khairal ummah. Kalian ini sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang hadir di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada keburukan. Jadi sudah jelas dalilnya bahwa kita ini sebaik-baik umat di tengah ribuan manusia yang diperintahkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf, ayo ajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, melarang kepada keburukan. Inilah yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kembali lagi, karena banyak sekali manusia terlena dengan kehidupannya. Mereka seakan-akan hidup ini 1000 tahun lagi. Akhirnya berbuat maksiat seenaknya. Sikut sana, sikut sini, senggol sana, senggol sini. Berbagai cara dilakukan, menghalalkan sebagai berbagai cara. Ini mereka yang lupa ad-dunya la'ibun. Dunia itu permainan. Tapi jangan main-main dengan dunia. Ya, gitu. Kalau dulu Nabi Adam, ya, kurang lebih 1000 orang-orang dahulu. Kalau umat Nabi Muhammad rentan umur dari berapa? Ya dari habis lahir sampai 63. Pak Haji berapa? 58. Bentar lagi. Insya Allah panjang umur, berkah. Ya, lah iya. Kalau dilihat umat Nabi Muhammad tinggal 63 tahun. Ya, kalau Nabi Adam dulu hampir 1000, Nabi Nuh hampir 800, lalu Nabi Muhammad 63. 50 berapa Pak Haji? 58 ya? 58, 59, 60, 61. Ya, 5 tahun lagi Pak Haji. Kayak presiden. Kecuali kalau mau nambah dah periodenya. Ya. Ya. Insya Allah ya guru-guru kita biar sehat. Iyalah, kalau nggak ada guru kita DKM siapa yang makmurin ini masjid? Ayo. Iya. Ya, Ustadz mau belakangan. Kalau Ustadz duluan gak ada yang tahlil. Iya. Gitu.
Ya, artinya ayo jangan terlena dengan kehidupan dunia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa, dalam permusuhan. Ya, enggak boleh. Jangan jadi apa kita? Jangan jadi kompor meleduk. Jangan. Iya. Kalau ada tetangga kita yang rusuh, ya, udah, ayo, anak bantuin ayo. Ayo, apain kita? Jangan jadi penengah. Jadi penengah. Ini kadang media yang begini ini, betul? Iya, zaman sekarang kan media, waduh, wah, cepet banget ya, Pak Haji ya, cepet banget, cepet. Ya, karena orang Indonesia itu apa? Gampang percaya, nggak mau cari tahu. Ini perkataan almarhum Kiai Zainuddin MZ. Iya, almarhum. Orang Indonesia itu gampang percaya, malas cari tahu. Oh, ada berita begini, dicekek, dibanting, taunya balikan. Ya. Emang sial diangkalan banget kan? Dibelain se-Indonesia, balik lagi. Elah. Iya. Begini. Ya. Tuh, artinya dengan media saat ini kita hati-hati. Gampang terbawa. Ya. Jangan kan kita bocah kecil aja udah megang HP, Pak. Cepet banget itu. Ya. Nah, maka dari itu kita kembali lagi, karena kita adalah umat Islam, kita punya apa? Rambu-rambu. Ya. Kita punya rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini harus kita jalani sesuai arahannya. Ya kan? Kalau kita di jalan kan kita ada rambu-rambu tuh. Ada tandanya. Kalau kita melanggar rambu itu kita kan kena tegur. Sama, Islam pun begitu. Kalau kita melanggar rambu itu, Allah akan negur kita. Ya, seperti itu. Nah, maka ayo kita ngajak kebaikan. Ngajak aja, insya Allah udah dapat. Nih hadisnya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin," siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, yang ngajak kita, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dikerjakannya. Contoh, ini malam ngaji. Ya, malam ngaji. Tadi sore Bapak ketemu di mana, di pos ronda apa gimana deh. Jangan lupa, ntar malam Senin kita pengajian rutin. Ya, ke bapak-bapak tuh. Dari yang hadir misalkan 10 orang yang di pos ronda itu, hadir kemari 5 atau 7, Bapak dapat, Pak, yang ngajak itu seperti pahala yang dilakukannya, tanpa mengurangi pahala dia, tanpa mengurangi pahala yang kita ajak. Tuh, ngajak aja begitu. Ya. Ibu-ibu misalkan lagi di pasar, lagi pada belanja, rame kan biasanya ibu-ibu mah ya. Gitu. Ntar maulid di Masjid Rawatul Jannah jam segini, ustadznya anu. Jangan lupa ya, Bu. Lagi pada jajan tuh, beli apa nih, sayuran. Hadir lah, dapat itu pahalanya tanpa mengurangi pahala yang hadir itu, yang kita ajak. Segitu udah ngajak.
apalagi melakukan. Masya Allah, kita yang ngajak melakukan, yang kita ajak juga ngikut sama yang kita ajak gitu. Atau hadis lainnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujurihi, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan seperti apa yang dilakukan. Man tabi'ahu, seperti apa yang dia ajak. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, kagak bakal berkurang pahala itu orang yang diajak walaupun berbagi. Ya, dia tahu kemari karena si fulan misalkan. Si A ini tahu ada majelis ta'lim dari si fulan. Si A hadir ke majelis ta'lim, si fulan mendapatkan pahala dari si A. Pahala si A tidak berkurang sedikit pun. Tuh. Tapi sebaliknya, hati-hati nih. Man kana da'a ila dhalalah, siapa orang yang mengajak kepada dhalalah, keburukan, kemaksiatan sekecil apapun, lahu kana alaihi minal ismi mislu asami mattabi'ahu, maka dia akan mendapatkan apa? Keburukan, ya, ganjaran dosa dari apa yang ia lakukan. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Itu juga sama, kagak berkurang juga. Ya, apa bahasa kita ya begini dah. Ngapain maling? Ngajak-ngajak orang. Biar dosanya kagak numpuk, Pak Ustadz. Ya, biar dosanya bagi-bagi. Kagak. Sama aja dosanya masih gitu. Ya, ngelakuin maksiat. Ya, dosa. Yang diajak dosa. Nggak bisa Pak dibagi, nggak bisa. Sama. Ini kita ngajak ke majelis ta'lim, dapat pahala. Kalau ngajak kepada maksiat, ada konser. Wah, ada konser sampai tengah malam. Ya. Apa itu? Dangdut. Ya. Sampai pada ketat bajunya. Wah, dihantam terus sampai malam. Dosa Bapak. Bapak nggak ngajak, ngasih tahu doang. Ntar malam ada konser di sono. Iya. Datangnya kita ngasih tahu, dosa Bapak. Ya, apalagi konser yang nauzubillah sampai membuat kita larut lalai. Ya, makanya hati-hati. Kagak bakal ngurangin tuh dosa dia juga, enggak. Ya, makanya kita ini ayo kita ajak kepada kebaikan. Ustadz, ceritanya begini, ada yang ngajak kebaikan ke kita. Ini kan sering terjadi di kita ya. Nauzubillah. Kalau sampai ada dalam diri kita, dia ngajak kebaikan buat kita, tapi dianya begitu, kagak ngerjain. Gimana Pak Ustadz? Gimana tuh? Ada orang ngajak kebaikan sama kita, tapi kita tahu orang ini kagak ngerjain, kagak, ngomong doang. Hah? Kayak calo, suruh naik yuk, naik ini. Ayo naik, ayo kali terus. Agak naik yuk kali terus. Diam aja terminal. Gimana Pak Ustadz begini? Kalau ada yang begini, dia mengingatkan kita kepada kebaikan, ya, kita sebagai orang yang beriman dan berilmu, kita doain. Kalau emang kita tahu dia nggak ngerjain, ya Allah, semoga ini hidayah buat orang yang mengingatkanku.
walaupun dia sebelumnya tidak pernah mengerjakan. Mungkin ini hidayahnya lewat sini, gitu. Hidayahnya lewat ngingetin, jangan sombong. Bocah baru kemarin tengil banget, pakai ngingetin gua lu Tong. Jangan begitu, kalau baik jalanin. Nah ini takabur masuknya, hati-hati nih. Ya bocah kemarin lu kencingnya dipegangin. Jangan. Kalau emang kita tahu si fulan yang ngasih tahu kita, ya dia mah ngomong doang, nggak apa namanya, nggak ngerjain, doain biar dapat hidayah. Siapa tahu itu hidayahnya lewat situ, dia sering ngajak kepada kebaikan. Itu ya artinya kita doain. Memang nanti ada lagi Pak, ya kaburo maktan, jadi dia mah nyuruh doang nggak ngerjain. Ini mah beda, tahu ilmunya ngajak nggak ngerjain. Ini udah tahu ilmunya dia, gitu. Tapi kalau yang ini kasusnya dia ngajak kita, emang kita tahu dia mah orang yang mohon maaf awam lah pokoknya, kagak ngerti. Itu ngaji ge jarang-jarang, di masjid paling cuma Jumat doang. Ya setahun cuma 2 kali masjid, Idul Adha, Idul Fitri. Itu gue kalau kagak sakit sama hujan. Ya. Nah kalau yang begitu kita tahu, kita doain. Jangan takabur dalam diri kita, hati-hati. Ya nauzubillah. Maka ketika memang ada yang mengingatkan kita, walaupun dari anak kecil ya, sebenarnya Pak, kita sama anak kecil lebih mulia anak kecil Pak. Makanya lihat ulama deh, ulama ya kiai sama habaib itu kalau ada anak kecil Pak biasanya disalim balik Pak, karena tahu anak kecil mah belum punya dosa. Iya, yang banyak dosanya sama kita. Iya, bocah kagak mau salaman lo, songong banget. Ya, itu. Jadi sebenarnya inilah yang artinya kita harus menerima dari siapa saja, selagi itu baik kita lakukan. Jangan sampai ada muncul dalam hati kita, wah jangan. Kita ajak kepada kebaikan. Apa nih kegiatan di RT, di RW yang baik? Kita ajak. Ya ngebersihin selokan, insya Allah Pak. Kan salah satu amal jariah yang nggak putus apa? Ngasih jalan air. Iya, ngasih jalan air Pak. Insya Allah nggak putus itu amalnya. Sampai selokan itu benar-benar udah keuruk, udah nggak pakai lagi. Tapi kalau selokan itu terus ngalir, nggak ngeganggu, wah, masya Allah. Biasanya kan sering ya di perumahan mah dah yang begitu, berin selokan bareng-bareng, ntar RT mana, kerja bakti dah, gitu. Ya, nah maka dari itu kita ngajak. Kalau kita belum bisa, kita sambil menyempurnakan. Karena gini, kalau kita menganggap terus-terusan begitu, artinya menganggap bisa apa sih lu Tong, ngerti apa sih, hancur kita Pak, hancur. Ya, nggak akan pernah baik dalam diri kita, gitu. Nggak akan pernah baik. Ya, analoginya apa? Jangan lewat sono, jembatannya ambruk, Ini orang yang ngasih tahu jembatannya ambruk, tahu dia mau kemari lewat jembatan ambruk. Bagian orang baru nih ya, ceritanya orang mana dari mana dah, ketemu sama orang, mau kemana Pak? Mau ke depan. Bapak mau kemana? Saya mau ke gang ini misalnya. Mau ke depan oh Pak, sana jalannya ambruk Pak. Apa namanya? Jembatannya. Oh, Bapak asli orang sini? Enggak, saya mau ketemu ini. Oh, Bapak bukan orang sini kok, tahu-tahuan ambruk jembatannya. Kalau kita nggak percaya yang begitu, kita akan hancur Pak. Nggak akan pernah kita baik dalam diri kita.
Makanya ketika ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya tokoh kita di mari, ketika ngajak kita, ayo kita ikut. Kita ikut. Apalagi niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Insya Allah, ya. Niatul muslim ahsanu aw faqa minal amali. Niatnya seorang muslim itu lebih baik dari amalnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah niatnya dulu mantepin. Niatnya ini buat siapa? Ya, karena mohon maaf banyak yang terlena. Ada ibadah dunia yang niatnya akhirat, insya Allah pahalanya akhirat. Tapi yang pahala akhirat niatnya dunia, hancur. Iya, sedekah biar dilihat orang, haji biar dilihat orang, sedekah, bangun masjid apa dilihat orang. Jangan, itu akhirat tapi niat salah. Tapi kalau dunia, ya kan, nyapu, bebersih, itu kan kerjaan dunia, ya kan, tolong menolong antar sesama, tetangga, itu dunia. Tapi niatnya benar, lillahi ta'ala, akhirat pahalanya. Nah ini jangan sampai kita terlena dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita nggak tahu yang mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus kita beribadah, terus kita mengajak kepada kebaikan, terus kita berniat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hadis ini. Ya, kita udah ada gambarannya, kita udah ada sosoknya, dalilnya jelas, ya kan? Hadisnya jelas. Jangan sampai kita sebagai muslim cuma punya apa? Pedangnya doang. Bahaya itu. Kita punya pedang doang, Pak. Makainya nggak bisa. Yang makai siapa? Oh, orang sono. Ya, yang makai orang sono. Kebersihan. Siapa yang paling bersih, Pak? Oh, Singapura. Katanya kan Singapura. Ya, Singapura. Dia mah padahal nggak tahu Pak dalilnya apa. Tapi ngapa bisa begitu? Tadi dia ngambil konsep dari kita. Tapi kadang kita cuma punya pedangnya doang, makainya kagak bisa. Nah maka dari itu ayo kita ajak. Terserah. Kewajiban kita hanya mengajak. Terlepas dari itu ngikut apa enggak, kembali lagi urusan dia kepada Allah. Tugas kita ngajak. Kalau yang kita ajak nggak mau, udah urusan dia dah. Kita jangan ngegerendang, ya. Gua ajak lo, gua mau baik, gitu. Jangan, ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita doakan guru-guru kita semuanya biar sehat, ya. Tokoh-tokoh kita di sini RW 5 biar sehat, jamaah yang hadir di sini juga biar sehat walafiat, dan keturunan kita jadikan keturunan yang soleh dan solehah. Terima kasih. Syukran. Alaikum minkum. Astaghfirukum. Allahu a'lam bishawab. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.